Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pengamat sepak bola Gary Neville menyebut Erik ten Hag bertanggung jawab penuh atas kekalahan MU dari Newcastle United di pekan ke-29 Liga Inggris 2022-2023 pada Minggu 2 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sebab menurut legenda MU tersebut, keputusan Erik ten Hag mengubah taktik permainan membuat setan merah kesulitan menyerang. Usai pertandingan, Gary Neville memberikan pandangannya perihal gol kedua ke gawang Manchester United. Gary Neville mengatakan perubahan taktik pemain belakang membuat MU jadi berantakan. Perubahan taktik yang dimaksud adalah pergantian duet Rafael Varane dan Lisandro Martinez dengan Facundo Pellistri dan Victor Lindelof. Padahal MU tengah membutuhkan gol penyeimbang kedudukan. Begitu perubahan itu dilakukan, ini adalah hasil yang paling bisa diprediksi, yaitu terciptanya gol, kata Gary Neville. Sejak dua bek tengah itu main, semua jadi berantakan. Saya tidak menyukainya, imbuh Gary Neville. Manchester United harus takluk 0-2 di tangan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris. Tidak hanya harus kecewa tim kesayangannya gagal memetik kemenangan, para pendukung MU juga dibuat geram oleh aksi Anthony di atas lapangan. MU memang gagal untuk tampil dominan dalam duel dengan Newcastle United tersebut. Tercatat Bruno Fernandes dan kawan-kawan hanya mampu membuat 6 tembakan dengan hanya 1 tembakan mengarah ke gawang. Sangat kontras dengan tuan rumah yang sejak awal dimulainya laga membobardir gawang David De Gea. Hingga peluit akhir berbunyi, The Magpies total mencatatkan 22 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Anthony yang bermain di posisi favoritnya, yaitu sayap kanan, sempat beberapa kali menimbulkan masalah bagi pertahanan Newcastle. Namun pergerakannya yang kerap kali menghambat laju serangan setan merah lama-kelamaan membuat para penggemar frustasi. Erik ten Hag pun akhirnya menarik winger asal Brazil tersebut keluar dan menggantikannya dengan Jadon Sancho pada menit ke-60. Absennya Casemiro dalam laga lanjutan Liga Inggris melawan Manchester United telah membuat Manchester United bernasib tragis. Disebut-sebut penurunan performa Manchester United saat menghadapi Newcastle United karena mereka tidak diperkuat Casemiro. Seperti yang sudah diketahui ketika Casemiro pada laga terakhir melawan Newcastle United, hal tersebut lantas membuat Manchester United tampil dengan kelabakan. Pasalnya Erik ten Hag tidak memiliki gelandang lain dengan kemampuan yang setingkat Casemiro, sehingga mau tidak mau harus memainkan Marcel Sabitzer dan Scott McTominay. Sayangnya kombinasi Sabitzer dan McTominay tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya justru membuat lini tengah menjadi kelemahan Manchester United. Akibatnya selama pertandingan berlangsung MU hanya mampu mencatatkan 1 tembakan ke arah gawang. Maka kehadiran Casemiro sebagai gelandang menjadi salah satu kunci penting dari kesuksesan MU pada musim ini. Skauka melaporkan bahwa MU lebih banyak mengalami kekalahan ketika bermain tanpa Casemiro. Dari 9 pertandingan tanpa gelandang berusia 31 tahun itu, pasukan setan merah telah mengalami 4 kekalahan dan hanya meraih 3 kemenangan. Sebaliknya, ketika Casemiro bermain untuk 30 pertandingan Manchester United, mereka berhasil meraih 29 kemenangan. Bahkan dari seluruh penampilan Casemiro, dia hanya merasakan kekalahan sebanyak 4 kali. Pelatih klub Liga Inggris Manchester United, Erik ten Hag, akan membuang 2 nama besar pada bursa transfer musim panas ini. Christian Eriksen menjadi nama yang lebih berpeluang besar untuk hengkang dari MU, mengingat cedera panjang yang dialami oleh ex pemain Inter Milan tersebut. Keadaan ini tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya Erik ten Hag dilaporkan akan menggantinya dengan gelandang baru yang memiliki usia yang lebih muda.
Erik ten Hag melepaskan Bruno Fernandes dan Christian Eriksen pada bursa transfer selanjutnya bukannya tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan keduanya telah memiliki usia relatif tidak muda lagi. Bruno Fernandes telah berada pada umur 28 tahun, sementara Eriksen menginjak 31 tahun. Melansir dari Kauk Offside, ternyata MU telah menyiapkan dua nama untuk menggantikan peran dari salah satu di antara Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Sosok yang dimaksudkan bakal menjadi bidikan MU dalam bursa transfer musim panas nanti adalah pemain Leicester City Youri Tielemans. Youri Tielemans menjadi nama teratas karena penampilan impresifnya bersama Leicester City dengan musim ini. Terbukti Youri Tielemans total telah mengoleksi 28 gol dan 25 assist untuk Leicester City. Catatan yang tidak kalah jika dibandingkan dengan Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Selain itu, Tielemans dianggap sebagai salah satu pemain yang sangat cocok untuk menjalankan skema dari Erik ten Hag. Manchester United dan Liverpool memiliki reaksi yang berbeda saat Benfica mengungkapkan tuntutan mereka untuk bersedia melepas Gonzalo Ramos di jendela transfer musim panas mendatang. Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendatangkan Gonzalo Ramos karena dia sangat membutuhkan opsi berkualitas di posisi penyerang tengah dan berharap MU bisa memenuhinya pada musim panas nanti. Menurut laporan, The Red Devils akan bersedia untuk memenuhi klausul rilis striker berusia 21 tahun tersebut di musim panas mendatang saat mereka meyakinkan oleh catatan 25 golnya dalam 37 penampilan bagi klub Portugal itu di musim ini. MU selain melihat kualitas Gonzalo Ramos, juga melihat usianya yang akan menjadi investasi jangka panjang yang bagus, dan itu membuat mereka tidak terganggu oleh klausul pelepasan sang bomber yang mencapai 2 triliun rupiah. Namun reaksi serupa tidak bisa diharapkan dari Liverpool yang tidak bersedia untuk memenuhi klausul rilis Gonzalo Ramos. Sementara Benfica punya reputasi untuk menolak pada transfer jika tuntutan tidak terpenuhi. Bayern Munchen dikabarkan akan mengizinkan Marcel Sabitzer pindah ke MU secara permanen pada musim panas ini mendatang. Menurut Sport One, pada Senin 3 April 2023, juara Bundesliga itu tidak akan menghalangi sang gelandang jika ia ingin bergabung dengan MU. Dan Setan Merah membuat tawaran yang sesuai untuk jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern Munchen menginginkan antara 13,2 juta euro dan 17,6 juta euro untuk Sabitzer yang kontraknya tersisa 2 tahun lagi di Allianz Arena. Pemain berusia 29 tahun itu bergabung dengan MU dengan status pinjaman pada Januari dan dia telah membuat kesan positif di Old Trafford, mencetak 1 gol dalam 9 penampilan di semua kompetisi. Manchester United diyakini tertarik untuk mengontrak pemain asal Austria itu secara permanen. Laporan baru-baru ini mengklaim bahwa ia dapat tersedia dengan biaya sekitar 16 juta euro. Sabitzer baru-baru ini mengatakan bahwa tidak ada keputusan tentang masa depannya sampai akhir musim. Wout Weghorst gagal menunjukkan performa optimal ketika MU bersua Newcastle United. Pemain 30 tahun itu hanya 10 kali menyentuh bola selama berada di atas lapangan. Wout Weghorst bisa dibilang tidak memberikan kontribusi optimal pada duel lawan Newcastle United. Pemain asal Belanda itu tidak banyak terlibat dalam sirkulasi bola yang dilakukan para pemain Setan Merah. Dikutip dari Watchcard, Weghorst hanya melakukan 5 kali umpan selama 62 menit berada di lapangan. Tapi Weghorst hanya melakukan 10 kali sentuhan dengan bola. Di antara 10 sentuhan tersebut, salah satunya adalah upaya tendangan yang tidak tepat sasaran. Weghorst menjadi pemain paling sedikit terlibat dalam sentuhan bola. Sebagai perbandingan, Nick Pope, kiper Newcastle, melakukan 24 aksi sentuhan bola. Marcus Rashford yang juga tampil optimal membuat 31 sentuhan dengan bola. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta anak asuhnya untuk tidak larut dalam kekecewaan usai dikalahkan oleh Newcastle United. Ia ingin Setan Merah lekas bangkit dengan memberikan performa terbaik mereka di laga berikutnya. Kepada BBC Sport, Erik ten Hag menyebut bahwa timnya tidak boleh terlalu kecewa dengan kekalahan tersebut.
Ia meminta timnya untuk lekas move on dan bangkit dari kekalahan tersebut. Erik ten Hag mengaku lega melihat jadwal MU karena mereka tidak perlu menunggu lama untuk bermain lagi. Setan Merah dijadwalkan akan menghadapi Brentford di Old Trafford dan Erik ten Hag menuntut Setan Merah menunjukkan reaksi yang tepat di laga ini. Gagal di Chelsea, Joao Felix kini dikaitkan dengan MU. Menurut kabar dari media Spanyol Mundo Deportivo, MU bisa mengajukan penawaran untuk sang striker asal Portugal itu pada musim panas 2023. Menurut kabar dari Spanyol, Manchester United masih menaruh perhatian kepada Joao Felix. Mereka sempat berupaya menggaitnya pada musim dingin lalu namun kalah saing dengan Chelsea. Namun demikian, untuk menggait Felix, MU perlu merogoh kocek yang dalam. Menurut Mundo Deportivo, Atletico Madrid masih menaruh harga tinggi untuknya, yaitu 140 juta euro. Namun Manchester United akan tetap mencoba mengejarnya. Mereka hanya bersedia mengajukan penawaran setinggi-tingginya senilai 100 juta euro. Ada update terbaru seputar perburuan striker Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan sangat mendambakan jasa Harry Kane di lini serangnya. Menurut laporan The Athletic, Erik ten Hag menginginkan Harry Kane karena rekam jejaknya yang sudah teruji. Harry Kane sudah hampir 1 dekade menjadi andalan di lini serang Tottenham Hotspur. Setiap musim ia rajin mencetak gol untuk Tottenham Hotspur. Ten Hag menilai Harry Kane tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan skuadnya, jadi ia bisa langsung memberikan dampak besar bagi timnya. Pertimbangan lain Erik ten Hag untuk merekrut Harry Kane adalah karena gaya bermainnya yang cocok dengan gaya bermain sang manajer. Erik ten Hag membutuhkan striker nomor 9 tradisional. Selain itu, ia ingin strikernya mampu menahan bola sehingga dua wingernya bisa menusuk masuk ke kotak penalti lawan. Kebetulan Harry Kane memiliki semua kemampuan yang diinginkan ten Hag itu. Jadi sang manajer memprioritaskan transfer itu.